balik lagi sama konten Toko Sound Pro Audio. Pernah nggak sih kalian ya beli headphone mahal-mahal, udah nabung lama-lama, udah nyetut duit SPP kuliah, pas dicoba di rumah kok volumenya kecil ya. Udah digeber tuh volume tetap aja kecil. Nah, kesalahannya itu ada di mana? Ada di headphone-nya kah? Atau di sound card-nya? Atau di mixernya? Nah, di konten kali ini kita bakal ngebahas itu ya. Jadi ngebahas tentang bagaimana sih kita memilih headphone yang tepat untuk device kita di rumah. Mau itu mixer, mau itu sound card ya. Jadi langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Nah, jadi di sini seperti yang kalian lihat, gue udah siapkan headphone dan juga satu sound card di sini. Di sini ada beberapa headphone dari brand-brand yang berbeda juga dengan spesifikasi dan impedansi yang berbeda-beda juga. Di sini kita punya Sennheiser HD280 Pro, untuk impedansinya dia 64 ohm. Kemudian ada juga di sini Beyer Dynamic DT1770 dengan impedansi 250 ohm, dan juga di sini ada Rode NTH100. Ini adalah impedansi yang paling rendah di antara keduanya, yaitu 32 ohm. Jadi di sini yang sudah kita siapkan ada mulai dari impedansi yang mulai dari yang terendah itu 32, kemudian 64 dan juga 250 ohm. Dan untuk sound cardnya di sini adalah Steinberg UR24C. Untuk spesifikasinya dia punya sampling rate up to 192 kHz dengan bit depth 32 bit. Ini adalah salah satu sound card yang support untuk 32 bit, karena rata-rata yang kita tahu sound card yang lain itu secara spesifikasi hanya sampai 24 bit. Oke, di sini kita bakal cari tahu apakah sound card ini bisa mendrive dari headphone yang tadi kita udah kasih tahu ya impedansinya ya. Yang paling tinggi itu 250 ohm. Oke, jadi sebelum kita mencocokkan apakah headphone ini support dengan sound card Steinberg UR24C ini, nah kita bakal lihat dulu spesifikasi dari sound card Steinberg UR24C ini. Nah, yang akan kita cocokkan adalah untuk headphone-nya ya, apakah headphone ini kuat apa enggak di drive oleh sound card ini. Kita lihat di spesifikasi di sini di bagian headphone output atau di sini pons ya. Jadi di setiap spesifikasi pasti adalah untuk sound card atau mixer kalian ya. Tinggal dicari di website resminya aja. Nah, di sini dikasih informasi bahwa maksimum output level itu 6 dB plus 6 dB di angka 40 ohm ya. Kita highlight dulu di bagian ini kan. Kemudian kita langsung lanjut ke headphone-nya. Yang pertama itu di Rode NTH100 ini ya, ini adalah headphone tipe close dengan impedansi berapa? Kita lihat di spesifikasinya. Nah, untuk Rode NTH100 ini dia memiliki impedans sebesar 32 ohm, kita highlight ya. Kemudian untuk Beyer Dynamic DT1770 ini adalah merupakan salah satu produk flagship untuk Beyer Dynamic untuk di bagian mixing, monitoring dan juga mastering ya. Jadi ada beberapa versi dari produk ini. Yang bakal kita lihat di sini adalah DT1770 Pro ya. Kita lihat untuk impedansnya di sini di bagian technical data. Nah ini dia nominal impedance headphone 250 ohm. Kita highlight lagi. Kemudian di bagian headphone yang terakhir yaitu untuk Sennheiser tipenya HD280 Pro ya, kita lihat juga di bagian spesifikasinya mana nih, technical specification, nominal impedance 64 ohm. Ini websitenya nggak bisa di highlight tapi kalian bisa lihat ya di kursor ya.
64 ohm. Oke. Jadi untuk kita menentukannya yaitu kita cocokkan dari output level dari si sound card atau dari mixer kalian dan dicocokkan dengan impedance dari headphone-nya. Jadi di sini 6 dB plus 6 dB, jadi 6 dB satu channel, dia 40 ohm. Nah, bagaimana kita mencocokkannya? Kita bisa biasanya kita memiliki rasio tertentu ya. Yang sering digunakan adalah 1:8, yang artinya 40 ohm maksimal output level di sini kita kalikan dengan 8. Jadi 1:8, jadi satunya itu adalah 40 ohm dan 8-nya itu adalah perbandingannya. Jadi berapa totalnya? 40 dikali 8. Totalnya adalah 320 ohm. Nah, ini menarik banget nih untuk Soundcard Steinberg UR24C ini. Yang artinya Soundcard ini bisa mendrive headphone sampai di impedansi 320 ohm. Nah, lebih cocok yang mana nih dari ketiga headphone ini? Tentunya kita bakalan cari nominal yang paling mendekati dari nilai maksimal tersebut. Di sini yang paling realistis, yang paling reliable sini adalah versi yang 250 ohm, yaitu Beyer Dynamic DT 1770 Pro. Kenapa sih nggak pakai Rode, nggak pakai Sennheiser? Nah, bisa aja, cuma memang volumenya nanti bakalan terlalu keras ya, karena dia punya impedance bisa menghandle dengan nilai yang besar juga nih. Di beberapa soundcard yang lain dengan merek yang berbeda itu banyak juga bervariasi ya, jadi nggak sama dengan si Steinberg ini. Ada yang bisa mendrive sampai 250 ohm, ada yang enggak, ada yang maksimal hanya 80 ohm saja, ada yang bisa hanya mendrive hanya 32 ohm aja gitu. Jadi untuk kasus yang kalian beli headphone terus dicoba di rumah kok suaranya kecil, padahal secara brand, secara review, secara spesifikasi ini sudah headphone yang bagus, tapi dicoba di rumah kok suaranya kecil. Problemnya adalah ada di ketidakcocokan antara soundcard mixer kalian dengan si headphone-nya. Jadi harus dilihat dulu sebelum beli, lihat dulu spesifikasinya seperti apa. Terus kita lihat headphone inceran kita spesifikasinya seperti apa, kita cocokkan apakah dia support, apakah dia bisa mendrive dari si headphone tersebut atau tidak. Kalau misalkan kita mau beli headphone lagi kan agak sulit ya, mungkin dananya terbatas atau apa. Solusinya seperti apa? Solusinya adalah kita membeli headphone amplifier. Jadi headphone amplifier sebagai penambah daya untuk headphone-nya itu tersebut. Umpama si soundcard-nya nggak bisa ngedrive, kita bisa pakai bantuan power dari si headphone amplifier tersebut. Seperti itu. Jadi moga-moga kalian juga nggak salah pilih lagi dalam memilih headphone untuk recording, untuk kebutuhan monitoring ya di rumah atau di studio kalian gitu ya. Buat kalian yang mungkin berminat ya mencari headphone untuk monitoring, untuk mixing, ada banyak tipe dari brand-brand yang berbeda, mulai dari peruntukannya untuk mobile sampai yang profesional kita ada semua. Dan untuk katalognya kalian bisa langsung lihat aja di Tokopedia kita di Toko Sound Pro Audio. Nah, di situ kalian bisa langsung search aja dengan keyword contohnya audio interface atau sound card. Nah, itu bakalan muncul semua di situ produk-produknya. Jadi kalian bisa banding-bandingkan. Di situ pun kita sudah mencantumkan spesifikasi dan informasi-informasi lainnya. Dan juga untuk sound card kalian juga bisa juga ya cari aja di katalog kita di Toko Sound Pro Audio. Yang pastinya barangnya 100% original dan bergaransi resmi. Jadi untuk konten kali ini cukup sekian aja. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel kita Toko Sound Pro Audio, jangan lupa untuk like dan komen-komen kalau misalkan kalian masih punya pertanyaan atau kalian punya teori lain bagaimana sih untuk mencocokkan dari headphone dan juga soundcard atau mixer. Kalian bisa langsung tulis aja di kolom komentar dan jangan lupa untuk share ke teman kalian. Dan nantikan juga konten-konten Toko Sound selanjutnya. Gua pamit dari Toko Sound Pro Audio.